Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Karuhun Kakek Buyut. Cerita ini saya ceritakan ulang dari kisah yang nenek saya pernah ceritakan pada kami tentang cerita kakek buyut dahulu. Kakek buyut dulunya adalah seorang buruh tukang cangkul yang sering disewa jasanya pada orang-orang yang memiliki lahan atau sawah. Dan pada zaman dahulu, sawah-sawah milik orang letaknya sangat jauh, bahkan ada yang harus melewati hutan dan perbukitan. Beberapa cerita yang pernah diceritakan nenek tentang Aki Buyut berbau misteri dan horor. Salah satunya yaitu ketika Aki Buyut mendapat pekerjaan untuk nyangkul di sawahnya salah seorang warga yang letak perjalanannya dari kampung menuju sawah memakan waktu 1 hari berjalan kaki. Tidak ada orang yang sanggup untuk pergi menggarap sawah di sana, kecuali Aki Buyut. Bukannya kenapa, tapi memang katanya jalan menuju lokasi itu sangat rawan rampok, dan juga melewati kawasan angker serta sakral. Pemilik sawah, sebut saja Pak Kuwu, memberikan upah yang sangat besar bila ada orang yang sanggup mencangkul sawahnya, dan Aki Buyut pun menyetujui dengan upah yang diberikan. Pagi-pagi buta selepas sholat subuh, pergilah Aki Buyut menuju lokasi sawahnya Pak Kuwu. Setelah tengah hari, sampailah Aki Buyut di tempat yang katanya rawan rampok. Benar saja, di tengah perjalanan, Aki Buyut dihadang 4 orang yang semuanya membawa golok. "Bah, mau kemana sampean?" tanya salah satu orang yang bertubuh besar. Dengan tenang, Aki Buyut menjawab setiap pertanyaan dari begal itu. "Saya mau nyangkul di kidul," jawab Aki Buyut. "Itu di gembolan apa?" tanya begal yang lainnya. Aki Buyut pun memperlihatkan isi tas gembolannya yang berisi nasi timbel, ikan asin, sarung untuk sholat, bako dan daun kawung. Merasa sia-sia membegal kakek-kakek, para rampok itu membiarkan Aki Buyut untuk lewat. Singkat cerita, lepas sore Aki Buyut sudah sampai di lokasi. Tak menunggu waktu lama, Aki Buyut memulai pekerjaannya. Menjelang maghrib, Aki Buyut berhenti sejenak. Kemudian dia pergi menuju saung untuk sembahyang terlebih dahulu. Kemudian mulai bekerja kembali karena waktu itu terang bulan. Aki Buyut merasa kalau dia tidak sendirian di sana. Tepatnya Aki Buyut merasakan kalau dia sedang diawasi. Sebenarnya Aki Buyut sudah tahu dari awal kalau ada yang mengawasinya dari atas pohon kelapa yang hitam bekas tersambar petir. Namun Aki Buyut tidak khawatir karena dia di sana untuk bekerja dan tidak mengganggu. Malam semakin larut dan pandangan Aki Buyut mulai berkurang. Aki Buyut pun menghentikan aktivitasnya dan kembali menuju saung. Aki Buyut membuat api pada tungku. Lalu dia duduk di atas potongan kayu sambil mengisap lintingan daun tembakau. Sesekali Aki Buyut menoleh ke arah pohon kelapa yang dimana makhluk tersebut terus mengawasi Aki Buyut. Sehabis melinting, Aki Buyut memperhatikan api dan masuk ke dalam saung. Sambil menyelimuti dirinya dengan sarung, Aki Buyut menunggu waktu untuk tertidur. Menjelang 1/3 malam, makhluk yang ada di atas pohon kelapa tadi turun ke tanah. Kemudian makhluk itu bergerak mendekati belakang saung. Setelah makhluk itu berada di belakang saung, Aki Buyut pun terbangun. Dia mencium aroma amis dari belakang saung. Aki Buyut membalikkan badannya dan dia melihat kalau makhluk tadi sedang berdiri mengintip Aki Buyut dari balik celah bilik. Aki Buyut pun memperhatikan ketika makhluk itu bergerak ke samping, dan terlihatlah penampakan wajah makhluk itu yang nongol ke dalam. Menurut penuturan Aki Buyut, makhluk itu berwajah aneh dan dia memiliki alis mata yang panjang. Mungkin alis matanya itu sampai menyentuh tanah. Mulut makhluk itu monyong ke depan seperti paruh burung, dan makhluk itu mengeluarkan suara seperti entok. Aki Buyut dan makhluk itu saling bertatapan. Aki Buyut tetap tidak beranjak dari tempat tidurnya. Dirasa Aki Buyut tidak takut, makhluk aneh tadi pun berbalik pergi naik kembali ke atas pohon kelapa. Menjelang sholat subuh, Aki Buyut keluar untuk mengambil air wudhu, dan makhluk tadi masih Aki Buyut rasakan sedang mengawasinya dari atas pohon. Hari demi hari Aki Buyut tetap bekerja mencangkul sawah, dan malam demi malam makhluk itu sering mendatangi Aki Buyut.
Namun, lama-kelamaan si makhluk aneh tidak pernah menampakkan wujudnya kembali, namun Aki Buyut masih merasakan keberadaannya. Setelah pekerjaan Aki Buyut selesai, sebelum pulang Aki Buyut memanjat pohon kelapa di mana makhluk itu tinggal. Di atas pohon, Aki Buyut mendapatkan sebuah benda. Kemudian benda tadi Aki Buyut ambil dan buang dalam perjalanan pulang. Itu supaya makhluk tadi tidak mengganggu para emak-emak yang akan tandur setelah Aki Buyut selesai nyangkul itu sawah. Benda yang Aki Buyut dapat tadi, Aki Buyut lempar ke dasar jurang saat dia berjalan pulang. Konon, keberadaan makhluk aneh itu bersemayam dalam benda yang Aki Buyut buang. Hari itu Aki Buyut sedang mengumpulkan gabah untuk dikebuk. Saat Aki Buyut meraih gundukan gabah, Aki Buyut kaget ketika menemukan ular kobra sedang bersarang di tumpukan gabah tersebut. Aki Buyut pun mengusir ular tadi dengan menggunakan sebatang kayu. Setelah itu Aki Buyut menghimbau teman-temannya untuk memperhatikan lingkungan kerja mereka dan berhati-hati terhadap ular, apalagi ular berbahaya macam kobra, king kobra, weling, dan ular berbisa lainnya. Apalagi saat itu adalah musimnya kobra kawin. Aki Buyut meraih cangkulnya dan hendak mencangkul sawah. Saat Aki Buyut tengah fokus bekerja, Aki Buyut kaget. Aki Buyut kaget ketika paculnya menghantam kobra kecil yang sedang sembunyi di dalam tanah. Saking kuatnya hantaman cangkul Aki Buyut membuat kepala kobra itu putus. Aki Buyut terdiam sejenak sambil menundukkan kepala. Aki Buyut merasa sedih, tak sengaja dia sudah membunuh kobra kecil yang malang. Keesokan harinya, Aki Buyut tidak bekerja ke sawah. Dia hanya tiduran karena masuk angin. Sementara itu banyak kabar kalau para petani di sawah sering berjumpa kobra yang jumlahnya sangat banyak. Tak sedikit para petani yang dipatuk kobra-kobra itu. Namun korban yang terkena patukan ular tidak sampai meninggal. Mereka hanya merasakan sakit dan memar di bagian yang dipatuk. Para petani dan warga gabungan 3 desa pun melakukan pemburuan ular besar-besaran. Sasaran mereka adalah ular yang membahayakan warga. Kalau cuma ular sawah atau ular kadut, warga membiarkannya. Malam itu ketika sedang tidur, Aki Buyut bermimpi didatangi seorang gadis berpakaian orang zaman kerajaan. Perempuan itu datang sambil menangis. Aki Buyut pun bertanya, "Nyai kenapa?" Perempuan itu pun menjawab, "Kenapa? Kenapa saya dibunuh? Apa salah saya sehingga saya mati?" Kata wanita itu sambil menangis. Aki Buyut pun terdiam. Tak perlu waktu lama Aki Buyut menyadari kalau wanita yang ada di mimpinya ini adalah jelmaan dari ular yang Aki Buyut pacul tempo hari. Aki Buyut pun terbangun. Sambil berkaca-kaca, Aki Buyut menyesali perbuatannya. Keesokan harinya sebelum bekerja, Aki Buyut masuk ke dalam hutan. Dia terduduk sambil mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga ular yang Aki Buyut tak sengaja pacul. Di malam hari selanjutnya, Aki Buyut kembali bermimpi. Kali ini dalam mimpinya Aki Buyut didatangi oleh sesosok raja. Raja itu datang untuk meminta pertanggungjawaban. Sebelumnya Aki Buyut meminta maaf karena tak sengaja membunuh anak sang raja. Aki Buyut menuturkan kalau perbuatannya itu tak disengaja. Sang raja tetap tak terima dan akan membawa Aki Buyut untuk diadili. Aki Buyut menolak karena kalau dia pergi, siapa yang akan menghidupi anak dan istrinya? Sang raja mengancam kalau Aki Buyut tidak mau dihukum, dia akan melepaskan seluruh ular berbisa memasuki kampung. Aki Buyut tak bisa membiarkannya karena orang-orang kampung tidak punya salah. Dan Aki Buyut minta sang raja untuk tidak melibatkan manusia lain. Sang raja mengancam kalau Aki Buyut tidak mau ikut, maka banyak manusia yang akan menjadi korban. Aki Buyut beralasan kalau kejadian itu kecelakaan. Aki Buyut berkata kalau sawah itu tempat manusia bekerja. Makanya salah kalau ular jadi-jadian memasuki wilayah manusia. Begitu juga sebaliknya manusia juga salah bila memasuki dan merusak tempat milik makhluk lain. Sang raja berkata kalau putrinya hanya ingin hidup berdampingan. Aki Buyut menjawab, yang berdampingan itu yang terlihat dengan yang terlihat, dan yang tidak terlihat dengan yang tidak terlihat.
Untuk menghargai hubungan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat itu dengan tidak mencampur urusan masing-masing. Barulah itu yang dinamakan toleransi. Sang raja bertanya apa yang akan Aki Buyut perbuat untuk menanggung dosanya bila Aki Buyut tidak mau diadili di alam sang raja. Aki Buyut menjawab, biarlah Tuhannya saja yang menghukumnya. Biar Aki Buyut menanggungnya kelak saat dia sudah di alam perhitungan. Kita tidak boleh menghakimi seseorang, apalagi dihakimi makhluk lain. Manusia sudah punya hukumnya sendiri. Masalah antara kau dan aku, biar menjadi urusanku kelak mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti, kata Aki Buyut. Aki Buyut pun terbangun. Aki Buyut melihat ke sekeliling, ternyata Aki Buyut terbangun di luar rumah. Sejak saat itu, ular-ular kobra jarang meneror para petani lagi. Pada suatu hari, Aki Buyut sedang menyusuri hutan dengan 4 orang lainnya. 2 diantaranya adalah teman Aki Buyut, sebut saja Ujang dan Asep. Lalu yang lainnya adalah orang kota, sebut saja Budi, dan seorang menir Belanda, sebut saja Sinyo. Kala itu Aki Buyut dan 2 temannya baru pulang bekerja borongan di salah satu perkebunan teh milik keluarga Belanda. Pas perjalanan pulang, Aki Buyut berpapasan dengan Budi dan Sinyo yang ingin mengikuti mereka sampai menuju perbatasan. Karena pada masa itu, orang-orang Belanda dan sekutu sedang berperang dengan Jepang. Tidak diketahui apakah si Sinyo ini buronan tentara Jepang atau hanya warga Belanda biasa. Di pertengahan jalan mereka bertemu dengan penebang kayu. Penebang kayu berkata, sebaiknya Aki Buyut dan rombongan mencari jalan memutar karena di depan sedang terjadi pertempuran. Alih-alih memutar jalan, Aki Buyut dan yang lainnya malah memotong jalur dengan mendaki bukit. Awalnya Asep menolak karena bukit itu sangatlah angker. Namun Sinyo dan Budi tetap memaksa kalau mereka harus sampai perbatasan besok pagi. Diputuskanlah mereka mendaki bukit. Medan menuju bukit itu sangat terjal dan sulit. Sesekali mereka menerabas semak untuk membuka jalan. Ketika sedang istirahat, Aki Buyut melihat seekor macan kumbang yang jaraknya tak jauh dari mereka. "Apa itu?" tanya Budi yang melihat pergerakan dari balik semak. "Babi hutan," jawab Aki Buyut. Aki Buyut sengaja berbohong supaya orang-orang yang lainnya tidak takut dan panik. Singkat cerita, mereka sudah sampai di atas bukit. Di sana mereka beristirahat sejenak sebelum lanjut berjalan menuruni bukit. Ujang yang duduk di atas sebuah batu ditegur oleh Aki Buyut. "Kamu jangan duduk di situ," kata Aki Buyut. "Memangnya kenapa? Aku lelah berjalan terus," tanya Ujang. "Yang kamu dudukin itu bukan batu, melainkan padung," jawab Aki Buyut. Padung atau batu nisan yang Ujang duduki sudah berlumut dan menyatu dengan tanah. Ujang yang kaget kalau dia duduk di atas sebuah nisan langsung berdiri terperanjat. Ternyata lebih dari 1 kuburan tua yang berada di bukit itu. "Apa mungkin dulunya bekas pemakaman?" tanya Budi. "Kamu lihat, batu yang ini sejajar lurus dengan yang di sana," tanya Aki Buyut. "Iya, apa ini juga sebuah makam?" tanya Budi. "Ya," jawab Aki Buyut. "Panjang sekali," tanya Budi. "Ini adalah kuburannya Mbah Jangkung," jawab Aki Buyut. Tak lama terdengar suara Asep yang membentang Sinyo. "Kamu kenal yang dimakamkan di sini?" tanya Ujang. "Makam ini sudah ada di sini. Bahkan sejak kakek saya belum lahir, ini makam sudah ada. Saya hanya pernah diceritakan oleh orang tua saja," jawab Aki Buyut. Tak lama terdengar suara Asep membentak Sinyo dengan lantang. "Ada apa ini?" tanya Budi. "Orang Belanda ini kencing sembarangan," kata Asep. Tak terima dikasih tahu pribumi, Sinyo mengeluarkan beceng dari sakunya dan menodongkannya pada Asep. Ujang dan Budi pun melerai Sinyo dan menenangkan keduanya. "Ai ini orang beradab. Ai tidak percaya mitos tahayul seperti itu. Itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil," kata Sinyo. Aki Buyut kemudian mendekati Sinyo dan berkata, "Terserah Tuan mau percaya atau tidak. Kami tidak bisa memaksa Tuan untuk mempercayai cerita ini.
Mungkin bagi orang-orang bangsa Tuan, mereka ini cuma dongeng belaka. Tapi bagi kami, mereka itu ada dan Tuan juga harus ingat. Ini bukanlah tanah leluhur Tuan, di mana Tuan dilahirkan ini di sini. Di tanah ini, mereka ada di antara kita, kata Aki Buyut. Sontak saja suasana menjadi merinding ketika Aki Buyut berkata demikian. Sinyo pun menurunkan becengnya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dirasa hari mulai gelap, Aki Buyut memutus untuk berhenti dan menginap. Kembali usulan itu ditentang oleh Sinyo. Aki Buyut beralasan kalau jalan sudah tak terlihat karena tidak ada sumber penerangan. Di samping itu, para predator nokturnal berkeliaran di malam hari, sulit melihat jalan karena gelap. Karena Sinyo harus sampai di perbatasan besok pagi, maka Sinyo dan Budi melanjutkan perjalanan berdua saja. Dan benar saja, karena gelap mereka berdua malah nyasar. Kali ini Budi meyakinkan Sinyo untuk menunda perjalanan dan melanjutkannya ketika esok hari. Sinyo pun nurut dan mereka tinggal untuk beristirahat. Ketika tidur, Budi sempat bermimpi dia dikejar-kejar sesuatu. Budi kemudian tersandung dan jatuh. Budi tersandung pada sebuah batu nisan, sedangkan makhluk yang mengejar Budi semakin mendekat. Namun Budi ditolong oleh kakek-kakek yang sangat tinggi. Perbandingan tinggi kakek dan Budi itu cukup jauh. Tinggi si Budi hanya sampai pusar perut si kakek. Si kakek itu berbaju putih kumal dan bahan goni, memakai ikat kepala dan janggut si kakek juga sangat panjang. Rambut dan janggutnya sama-sama berwarna putih. Si kakek menyuruh Budi untuk segera bangun dan pergi kembali menuju tempat Aki Buyut dan yang lainnya. Budi pun berusaha untuk terbangun, tapi tidak bisa. Si kakek kemudian menyuruh Budi untuk membaca doa atau surah-surah pendek yang dia bisa. Budi kembali kebingungan karena dia tidak bisa mengaji. Karena panik, Budi berdoa memohon pada Tuhan supaya dia sadar. Dan kalau nanti dia terbangun, Budi berjanji akan belajar ilmu agama. Tak lama Budi terbangun, dan Sinyo sudah tidak ada di sana. Rupanya Sinyo diam-diam meninggalkan Budi ketika dia terlelap. Teringat akan peringatan si kakek tinggi, Budi kembali menuju tempat Aki Buyut. Keesokan harinya Budi sudah bergabung kembali dengan Aki Buyut dan yang lainnya. Ketika mereka menuruni bukit, mereka kaget melihat sosok Sinyo yang sudah tak bernyawa tergeletak di tengah jalan. Tidak diketahui apa penyebab yang membuat Sinyo mati. Aki Buyut pun mengajak rekan-rekannya untuk menguburkan jasad Sinyo. Awalnya teman-teman Aki Buyut menolak karena perbedaan kepercayaan yang dianut Sinyo. Namun Aki Buyut mengatakan kalau dia itu tetap manusia dan harus dikebumikan dengan layak. Bagaimanapun, dia tetap manusia, bukan hewan, kata Aki Buyut. Biarin aja, paling dimakan hewan liar, kata Asep yang masih marah. Jangan, itu tidak baik. Manusia itu berbeda dengan anjing buduk yang mati di jalan. Kalau anjing buduk mati cuma belatungan, sedangkan manusia kalau sudah meninggal bukan cuma belatungan, tapi akan ketemu balitungan alias perhitungan. Ini aku bukan sedang membicarakan orang Belanda ini ya, tapi ke kamu, kata Aki Buyut pada Asep. Akhirnya jasad Sinyo dikuburkan di tempat yang agak datar tanahnya. Setelah itu Aki Buyut dan yang lainnya sudah sampai di bawah dan pulang berpisah dengan Budi. Sinyo dimakamkan di bukit itu, dan entah dari mana beritanya, hingga beberapa waktu ada mitos yang bilang kalau di bukit itu terdapat sabuk keramat milik orang Belanda yang terkubur di sana. Sore itu Aki Buyut sedang membersihkan lumpur yang menempel pada dirinya di sebuah pancuran. Tak lupa Aki Buyut mencuci cangkul dan garpunya juga. Ketika sedang berkemas, Aki Buyut mendengar suara burung yang sangat aneh. Saking anehnya membuat bulu kuduk merinding ketika mendengar suara burung itu. Waks, waks, waks. Aki Bau yang sedang mengganti roda traktornya tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara burung itu. Burung apa yang berbunyi seperti itu? Tanya Aki Bau sambil mendongak ke atas pepohonan. Koreak, jawab Aki Buyut. Koreak? Bukankah burung itu cuma mitos? Tanya Aki Bau. Kudengar burung itu membawa pertanda buruk, kata Mang Tatang yang datang membawa arit dan sekarung rumput.
Aku penasaran seperti apa bentuk burung itu, tanya Aki Bau. Sudahlah, daripada nyari tahu yang tidak-tidak, lebih baik kita pulang. Sebentar lagi maghrib, ajak Aki Buyut. Setelah beberes dan mengemasi perlengkapan masing-masing, mereka pun pulang. Suhatma terlihat berjalan tergesa-gesa. Laki-laki itu buru-buru membuka celananya dan jongkok di atas permukaan sungai. Setelah menuntaskan hajatnya, Suhatma pun merasa lega. Ketika dia masih fokus buang hajat, tiba-tiba Suhatma mendengar suara aneh dari atas pepohonan. Waks, waks. Suhatma pun mendongak ke atas. Burung apa ayam itu? Kok gede banget? Ucap Suhatma. Semakin Suhatma perhatikan, rupa dari burung itu terlihat menyeramkan. Waks. Suhatma pun langsung lari terbirit-birit sampai lupa memakai celana. Kenapa tuh orang gak pakai celana? Tanya petani yang baru pulang dari ladang. Kamu kenapa? Lari-lari tanpa celana? Tanya Kohar. Ada burung, jawab Suhatma. Lah, itu burungnya. Kata petani lainnya menertawakan Suhatma. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu Aki Buyut sedang duduk menunggu ngantuk sambil mendengarkan radio bututnya. Tiba-tiba Aki Buyut mendengar suara huak-huaks dari burung itu. Nenek yang waktu itu masih kecil tertidur di atas dipan dekat radio. Aki Buyut langsung membalikkan posisi tidur nenek sehingga dia terlungkup yang asalnya terlentang. Itu suara apa, Bah? Tanya nenek. Koreak, kamu tidurnya jangan menengadah kalau dengar suara burung itu, kata Aki Buyut. Memangnya kenapa? Tanya nenek kecil. Katanya burung itu membawa penyakit. Itu burung ditunggangi setan, kata Aki Buyut. Sebenarnya Aki Buyut berkata seperti itu hanya untuk menakut-nakuti anaknya saja. Karena di umur segitu, anak Aki Buyut pada rewel dan manja. Aki Buyut kemudian membuka tirai jendela dan melihat keluar. Terlihat kalau burung koreak itu sedang bertengger di salah satu dahan pohon mangga. Tak lama burung itu hinggap di sana, kemudian burung tadi terbang ke arah timur. Menjelang subuh, koreak hinggap di salah satu rumah tingkat di kampung itu. Karena pintu atas terbuka, sehingga burung itu masuk ke dalam. Orang pemilik rumah kaget ketika melihat kedatangan burung koreak itu. Si bapak pemilik rumah berteriak histeris sampai jatuh dan tak sadarkan diri. Mendengar jeritan suaminya, si istri pemilik rumah yang sedang di lantai 1 buru-buru naik. Ketika melihat suaminya tergeletak, lalu di sampingnya ada burung koreak, si istri lalu berteriak meminta tolong. Burung koreak sempat menatap tajam pada sang istri, matanya melotot mengintimidasi. Tetangga yang paling dekat rumah itu buru-buru masuk sambil membawa alat-alat. Burung koreak pun terbang pergi keluar. Ketika diperiksa, ternyata si bapak sudah tak bernyawa. Hari demi hari burung koreak sering menampakkan diri. Merasa risih diteror makhluk itu, menir Belanda yang memiliki senapan bedil berusaha untuk memburu makhluk itu. Bersama sebagian warga, sang menir tiap maghrib sampai menjelang subuh memburu keberadaan koreak. Ketika itu koreak menampakkan diri di dekat sungai. Menir lalu melesatkan tembakan bedilnya dan mengenai sasaran. Koreak pun terjatuh. Makhluk itu hanyut terbawa arus, warga pun bersorak senang. Namun di hari berikutnya, koreak itu kembali muncul. Kembali koreak itu ditembak menir, dan lagi-lagi di hari berikutnya dia kembali. Sudah berkali-kali koreak itu ditembak mati, namun makhluk itu tetap muncul lagi. Pernah satu ketika si koreak bertengger di atas pohon kelapa, lalu si menir menembak jatuh burung itu. Tapi anehnya, ketika dicari bangkai dari koreak itu tidak bisa ditemukan. Hingga suatu hari sang menir ditemukan tewas di kamarnya sendiri. Pada suatu hari Aki Buyut pernah mengamati datang dan perginya si koreak, hingga Aki Buyut menemukan tempat bersarangnya burung itu. Ketika si koreak tidak ada di sarangnya, Aki Buyut bersama beberapa temannya mendatangi sarang koreak itu. Kagetnya mereka temukan ada 3 butir telur berwarna hitam dan berbau busuk dari telur-telur itu.
Mereka pun membakar sarang dari koreak itu. Dan setelah itu, si burung koreak tidak pernah menampakkan diri di kampung lagi. Aki Buyut bilang kalau burung itu pergi mencari tempat untuk bersarang di tempat yang jauh. Sore hari menjelang maghrib, nenek yang masih kecil pulang dengan semangat mengabari Aki Buyut kalau malam ini dia izin menginap di rumah temannya Iwin. Aki Buyut pun mengizinkan nenek untuk bermalam di rumah si Iwin karena Aki Buyut tahu kalau orang tua si Iwin belum pulang dari dayeh. Sepulang mengaji, nenek langsung pulang ke rumah Iwin. Dia sudah membawa kain batik sarung untuk selimut tidur. Tidak cuma nenek, ada 2 teman lainnya yang ikut menginap di rumah si Iwin. Mereka adalah Yayah dan Eti. Singkat cerita, sampailah keempat orang itu di rumah Iwin. Rumah si Iwin masih gelap gulita. Maklum, waktu itu listrik belum masuk ke kampung-kampung. Jarak rumah Iwin dan yang lainnya pun juga cukup jauh. Rumah si Iwin dikelilingi pohon jeng-jeng dan pohon pala. Iwin dan yang lainnya masuk lewat dapur dan mulai menyalakan lampu minyak atau damar. Mereka tidak langsung tidur. Anak-anak itu bermain perang bantal terlebih dahulu sampai mereka lelah. Kemudian mereka bermain bayang-bayangan di balik lampu sentir. Tawa Yayah yang kegirangan. "Shh, jangan keras-keras, ini sudah malam," kata nenek. Tiba-tiba Ani bersiul dan Yayah malah bernyanyi. "Bubui bulan, bubui bulan," kata Yayah. Jangan bersiul dan bernyanyi di malam hari," kata nenek memperingati mereka. "Memangnya kenapa?" tanya Yayah. "Pamali tahu, nanti ada yang ngikutin," ucap nenek. "Iya, mana rumahku dulu bekas kuburan lagi," kata Iwin. Ketika Iwin berkata seperti itu, sontak bocah-bocah itu pada diam, sunyi. Kita tidur saja yuk," kata Yayah. "Iya nih, udah ngantuk juga," ucap Eti. Para bocah itu pun menggelar tikar untuk tidur. Iwin pun membagikan bantal satu orang satu, dan mereka mulai menentukan posisi tidur. Nenek dan Iwin sudah tertidur duluan, sedangkan Yayah dan Eti masih melek. Ketika suara mulai hening, tiba-tiba saja Yayah mendengar ada yang bersiul. Ti, kau dengar itu?" kata Yayah, namun Eti tidak menjawab. Si Eti ketakutan menutupi wajahnya dengan kain sinjang. Tak lama terdengar suara orang yang bersenandung. "Bubui bulan, bubui bulan." Itu siapa?" tanya Yayah. "Ya, itu ya," ucap Eti menunjuk pada pintu dapur. Saat Yayah melirik ke arah pintu dapur dari celah pintu, terlihat seseorang sedang mengintip mereka. "Hah? Apa itu?" kata Yayah takut. Si Yayah pun menutup wajahnya dengan sarung. Makhluk itu terus mengintip dari balik celah, dan makhluk itu hanya terlihat satu matanya saja yang fokus memperhatikan anak-anak yang sedang terbaring. Sesekali makhluk itu bersiul dan bersenandung. Menjelang waktu janari, waktu sekitar orang bangun sahur, Yayah terbangun, tenggorokannya kering dan merasa haus. Namun si Yayah tidak berani ke dapur. Dia pun terpaksa menunggu pagi. Lagi-lagi si Yayah mendengar suara orang yang sedang bersiul dan senandung. "Bubui bulan." Kali ini suaranya berada di atas kepala mereka. Ketika Yayah melihat ke arah langit-langit, terlihatlah sebagian kepala makhluk tadi nongol di antara plafon langit-langit rumah. Yayah ketakutan dan dia tidur sambil tiarap sampai pagi. Keesokan paginya, Yayah dan Eti tidak mau menginap kembali di rumah Iwin. Sebagai gantinya, Iwin yang sekarang menginap di rumah nenek, sampai orang tua si Iwin kembali pulang dari dayeh. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.